Bagaimana cara Allah menjawab doa? Kita agak cepat. Ini penting saudara pahami. Oke, baik. Saya bagi lagi ayatnya. Berhenti. Habakuk 2 ayat 3. Matius, Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Julia, Yohanes 14 ayat 14. Wibianto, Markus 9 ayat 23. Yang lainnya yang tidak saya panggil namanya, silakan saudara baca sendiri apa ayatnya ya. Ini adalah cara Allah menjawab doa. Oke? Nah, sehingga nanti saudara bisa tahu, caranya Tuhan menjawab doa itu bukan hanya dua, ya atau tidak. Enggak. Lebih dari dua kok. Minimal akan saya jelaskan, Tuhan punya cara 4 menjawab doa kita. Oke? Kita lihat dulu Habakuk pasal 2 ayat 3. Langsung. Habakuk pasal 2 ayat 3. Oke? Yang sudah ketemu? Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita itu dengan jawaban dari Tuhan, tunggu. Untuk itu saudara, jangan terlalu dini mengambil kesimpulan dengan doa yang saudara naikkan itu karena tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Maka jangan langsung mudah mengambil kesimpulan, kayaknya Tuhan nggak mau jawab. Belum tentu. Bisa saja Tuhan sedang menjawab dengan mengatakan, tunggu. Mengapa Tuhan bilang tunggu terhadap jawaban doa saudara? Karena menurut Tuhan, apa yang saudara minta itu belum jadi kebutuhanmu. Contoh. Semua mahasiswa sebagai pelajar, misalkan saudara minta sama Tuhan, ini posisi saudara misalkan masih tingkat 1 ya. Saudara langsung minta sama Tuhan supaya diwisuda besok. Ya nggak mungkin langsung Tuhan bilang yes, nggak mungkin lah. Orang saudara masih di semester 1 atau semester 2, gimana ceritanya? Makanya dalam konteks itu Tuhan bilang, tunggu ya. Setelah kamu di semester 8. Maka Tuhan bilang, tunggu. Paham itu sekarang ya? Contoh yang lain. Misalkan saudara minta nih, Tuhan berikan saya kekayaan atau buat saya menjadi orang terkaya di dunia ini. Tuhan bilang, tunggu. Apa Tuhan bilang tunggu? Ya karena memang saudara masih sedang fokus kuliah kan? Maka Tuhan bilang tunggu. Tapi juga sebagai keluarga atau sebagai pengusaha saudara berdoa, Tuhan jadikan saya menjadi orang terkaya di muka bumi ini satu-satunya. Tuhan bilang tunggu, bisa aja. Kenapa? Kan udah pengusaha. Saudara ingin mau supaya menjadi orang terkaya di dunia. Kenapa Tuhan masih bilang tunggu? Karena Tuhan lagi mau mendidik saudara. Apa motif saudara untuk minta menjadi orang terkaya di dunia ini? Kan Tuhan tahu isi hati semua kita. Artinya apa? Kenapa Tuhan bilang tunggu? Karena bisa saja di motif di hati saudara ingin menjadi orang terkaya. Untuk menyalahgunakan kekayaan itu untuk menghabisi orang lain. Maka Tuhan bilang tunggu. Artinya apa? Tuhan mau supaya saudara mengubah motivasi saudara yang bengkok itu dulu. Baru Tuhan berkati. Ini harus paham sekarang. Jadi, jangan terlalu dini mengambil kesimpulan. Tuhan udah gak sayang. Ini harus dipahami. Sama juga saudara. Saya pun sebagai pendeta. Ya, saya selalu minta tiap hari sama Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk boleh saya layani.
Apakah itu pelayanan mahasiswa? Apakah pelayanan alumni? Pelayanan pengusaha? Pelayanan profesional? Pelayanan keluarga? Saya selalu berdoa sama Tuhan loh. Tiap-tiap hari supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk saya layani. Tapi Tuhan seringkali juga katakan, tunggu ya Tuhan. Ya saya tidak protes, saya tidak marah. Tapi saya katakan, terima kasih Tuhan. Artinya, saya tidak minta uang itu. Jiwa kan, untuk saya ajar, untuk saya bawa kepada Kristus. Di situ pun Tuhan didik saya untuk tunggu. Kenapa? Karena Tuhan mau menyediakan dulu yang terbaik. Yang terbaik loh. Buat saya. Yang kedua, karena Tuhan mau siapkan dulu motivasi saya. Apakah motivasi saya jujur dan tulus membawa melayani orang itu kepada Kristus? Tunggu. Banyak doa saya yang seringkali, ini hubungannya dengan saya minta jiwa loh ya, saya nggak minta uang loh ya, sama Tuhan. Selalu Tuhan bilang, tunggu banyak. Tapi walaupun Tuhan bilang tunggu, saya tidak berduka cita, saya tidak bersedih, saya tidak marah sama Tuhan. Saya tetap sujud dan rendah hati, benar-benar menunggu. Jadi waktu di Tuhan bilang tunggu, jangan langsung marah, jangan langsung pundungan, dengan tidak lagi berdoa. Karena itu ada ujian kualitas penantian dan kesabaran di sini. Oke, jadi harus paham ini. Tunggu kata Tuhan. Oke, yang kedua, Yakobus pasal 4, langsung. Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kedua ini, yang sudah umum sebenarnya orang Kristen pahami. Tuhan bilang, no. Tidak. Ngeri banget, Pak. Kok Tuhan bilang tidak? Iya. Ya tergantung Tuhan. Yang menjawab doa kan Tuhan, bukan saudara. Kenapa saudara semua? Sama Tuhan. Nah, tapi saya jelasin dulu. Kenapa Tuhan bilang tidak? Karena maksud dan tujuan saudara untuk minta sesuatu itu dalam doamu kepada Tuhan, itu salah. Salah tujuannya. Salah maksudnya. Contoh, dalam konteks sebagai mahasiswa, saudara minta sama Tuhan mobil Ferrari. Yakinlah, nggak usah pikir-pikir panjang. Langsung Tuhan bilang, enggak. Karena itu belum jadi kebutuhan saudara-saudara. Kebutuhan saudara hari ini adalah kepintaran, kecerdasan, hikmah, bijaksana, pengetahuan kan? Dan kebutuhan makan dan minum, bukan mobil Ferrari. Kalau saudara dikasih mobil Ferrari, engkau kira itu nggak bayar pajak? Harus bedakan, ini kebutuhankah atau keinginan? Ada banyak orang, jadi orang kaya di negeri ini. Dengan membeli mobil-mobil merek-merek mahal. Tapi sebenarnya, perampok. Bahkan, nggak bayar pajak pun. Maka Tuhan bilang, ya, tidak. Walaupun manusia itu berusaha untuk mencari dengan sekuat tenaga. Misalkan sekarang ini kan lagi muncul kasus-kasus trading bodong itu tuh. Banyak ditangkap polisi kan, dipenjarakan kan? Karena memaksakan diri. Karena tidak mau menanti jawaban Tuhan. Oke. Kalau Tuhan jawab dua saudara itu tidak, jangan langsung tersinggung. Jangan langsung berkesimpulan, Tuhan jahat. Tidak. Karena kenapa? Justru sebaliknya, karena Tuhan sayang kepada saudara, maka Tuhan tidak langsung kasih.
Mengapa? Kalau apa yang saudara doakan langsung selalu dikasih oleh Tuhan. Seperti saya katakan tadi, minta mobil Ferrari, lalu langsung Tuhan kasih. Pertanyaannya, kau mau bayar pajak pakai apa? Oke. Yang kedua, kau mau parkirin itu di mana? Yang ketiga, emang SIM sudah ada? Yang keempat, engkau punya uang untuk beli bahan bakarnya apa? Jadi apa implikasinya kan? Saudara harus paham. Itu makanya seringkali Tuhan katakan tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik, yang tepat untuk kebutuhan kita, Tuhan lebih tahu dibanding daripada saudara. Dibanding daripada apa yang saudara mohonkan. Tuhan lebih tahu. Karena kenapa? Yeremia berkata, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, sebelum lo, saat engkau ada dalam rahim ibumu, Tuhan sudah tahu, saudara. Sebagai pendeta, sebagai pastor, saya juga ngalamin. Oh, ini jawaban doa dari Tuhan dengan jawaban tidak. Bayangin ya, saudara. Yang saya minta sekali lagi bukan hepeng. Jiwa kok. Tapi Tuhan bilang tidak. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengatur waktu, cara yang lebih baik di kemudian hari. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 20 tahun yang lalu lebih. Saya berdoa kepada Tuhan. Supaya suatu saat Tuhan percayakan saya mendirikan sebuah yayasan. Itu sudah saya doakan lebih daripada 20 tahun yang lalu. Waktunya jadi mahasiswa seperti status saudara. Tapi saudara tahu, waktu saya doakan itu sejak saya kuliah S1, tidak langsung Tuhan kasih. Enggak. Tapi barulah setelah saya lulus S1, setelah 10 tahun mungkin ya, baru benar-benar Tuhan kasih hikmat, bijaksana, kemudahan. Ton. Ini nama yayasannya Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Nih, waktunya sekarang saya kasih nama ini engkau pakai, dan saya akan berkati segala kebutuhanmu dalam membangun yayasan ini. Bayangin ya, saudara. Itu aja Tuhan katakan tidak. Karena kenapa? Karena kalau saya masih kuliah S1, nggak mungkin saya nggak punya pemahaman, nggak punya pengetahuan bagaimana caranya membuat yayasan. Kenapa? Karena saya masih fokusnya kuliah, kan. Tapi setelah lulus, beberapa tahun belajar dari melayani tempat orang lain, baru dari situ Tuhan kasih, oh ini, aduh, Tuhan itu hebat, keren, Tuhanku. Oke, ini harus paham. Ya, iya. Lanjut dulu. Yohanes 14 ayat 14 langsung. Ayo. Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke. Artinya Tuhan bilang kan iya. Tapi kalau Tuhan bilang ya, itu pasti sudah melalui proses pengujian hati dan pikiran saudara yang begitu lama, yang begitu dalam dari Tuhan. Maka Tuhan bilang, oke, saya kasih. Contoh paling gampang. Napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Selalu saudara minta kan? Tuhan tidak berlama-lama. Tuhan tidak mendelay. Tapi langsung Tuhan kasih saudara napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Sehingga saudara boleh ada pada hari ini. Ini namanya jawaban ya. Jawaban ya yang lain apalagi Pak Tony, banyak. Tuhan berikan saya kepintaran dan kecerdasan. Itu kan kebutuhan kalian bagi mahasiswa kan? Mintalah itu tiap-tiap saat. Pasti Tuhan kasih. Tapi dengan catatan, lakukan bagianmu. Dengan catatan juga belajar keras. Kalau saudara minta, Tuhan berkati usaha, pekerjaan, bisnisku, dan rumah tanggaku. Dan saudara tetap melakukan pekerjaan saudara, bagian saudara. Maka Tuhan pasti akan jawabnya. Ya, Tuhan jawab persis seperti apa yang kita minta. Contoh yang lain.
Sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, saudara berdoa, Tuhan, tolong supaya saya bisa selesai tepat pada waktunya dari kampus saya. Dengan niat terbaik. Dan saudara doa itu dengan konsisten. Dari tingkat 1. Tapi dengan catatan ya, saudara harus sungguh-sungguh tak melakukan bagian saudara, yaitu belajar. Maka lihat nanti, saudara akan memetik hasilnya. Di semester 8. Engkau akan pasti ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lulus tepat pada waktunya. Karena itu saya alami kok. Jadi, jangan hanya di ujung berdoa. Jangan hanya waktu dalam keadaan sudah mepet baru berdoa. Tuhan tidak mau tuh. Karena Tuhan tidak mau kita jadikan dia seperti karatindeng. Tahu karatindeng ya? Karatindeng itu kan saudara butuhkan kalau saudara dalam keadaan lesu gitu, kira-kira begitu ya. Lalu saudara minum, punya tenaga kan gitu. Lalu setelah saudara minum, apa yang terjadi? Saudara langsung buangkan botolnya kan? Tuhan tidak mau. Kita posisikan dia seperti minuman botol karatindeng. Hanya kita butuh dalam keadaan kita letih dan lesunggah. Tapi Tuhan mau kita hormati, kita hargai dia dalam keadaan suka, bahkan juga dalam keadaan kesukaran. Markus pasal 9 ayat 23. Lanjut. Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Baik. Arti dari Markus pasal 9 ayat 23. Cara yang keempat dari cara Tuhan menjawab doa kita itu adalah dia kasih jawaban yang berbeda dari apa yang kita minta. Dia kasih jawaban yang berbeda dari apa yang kita minta. Artinya apa? Tuhan punya otoritas, Tuhan punya untuk menjawab doa saudara. Tidak sama persis waktunya dia kasih kepada saudara, tidak sama persis bentuknya dia berikan kepada saudara. Tapi dia jawab sebenarnya. Contoh paling kering. 17 tahun saya berdoa terhadap Tuhan. Waktu anak saya yang pertama dalam rahim istri saya dalam kandungan, saya selalu berdoa tumpang tangan. Waktu saya tahu istri saya hamil, waktu saya tahu anak saya yang pertama sudah ada dalam kandungan, saya selalu berdoa tiap hari. 17 tahun loh. Saya tumpang tangan, Tuhan, tolong supaya anak saya ini, izinkan dia suatu saat menjadi dokter. 17 tahun. Tapi saudara tahu, apa jawaban Tuhan? Tom, saya kasih jawabannya beda ya. Itu kata Tuhan. Lalu saya suruh dia ikut bimbel persiapan untuk masuk fakultas kedokteran. Nilai-nilainya bagus. Nilai-nilainya bagus. Oke. Lalu waktu SMPTN saya suruh dia untuk ambil fakultas kedokteran. Satu di UI, satu di UNPAD. Ya. Tapi Tuhan bilang, Ton, saya punya keinginan sendiri untuk anakmu, melebihi daripada keinginanmu. Saya mau dia bukan jadi dokter, tapi saya mau dia jadi insinyur. Artinya apa? Tuhan kasih jalan yang berbeda. Sehingga anak saya Tuhan izinkan untuk jadi mahasiswa di ITB, saudara. Ada keunggulan, ada kelebihannya, saudara tahu. Andaikan kalau anak saya masuk fakultas kedokteran, maka setiap semester saya harus siapkan dana 20-30 juta ke atas. Setiap semester itu. Oke. Tapi saudara tahu, Tuhan izinkan dia masuk ITB. Saya hanya bayar uang kuliahnya 1 juta satu semester. Coba saudara pikirkan itu. Artinya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Melebihi daripada apa yang saudara pikirkan, melebihi daripada apa yang saudara harapkan. Tuhan lebih tahu. Maka jangan terlalu seujung sama Tuhan. Dengan menuduh Tuhan itu tidak sayang, dengan menuduh Tuhan itu pikul. Enggak.
Tuhan kita itu amat sangat terlalu peka. Ini perlu saudara pahami. Jadi kalau Tuhan jawab dengan jawaban yang berbeda, waktunya juga belum hari ini, tapi mungkin lusa, jangan langsung mogok berdoa. Karena di situ Tuhan sedang merancang yang terbaik. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang saya alami secara pribadi, keluarga saya, dalam pelayanan, dan juga dalam diri orang-orang yang saya layani. Wah, waktu mereka memahami 4 cara Tuhan jawab doa, akhirnya mereka clear pemikirannya dalam membantu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting loh. Supaya saudara tidak sujud sama Tuhan dalam menjalani hidup ini.